Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofi al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada sore hari ini kita masih bisa berkumpul di masjid yang kita muliakan ini. Dan tidak lupa pula kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di hari kelak kita akan mendapatkan syafaat atau pertolongannya. Amin. Pada sore hari ini saya akan melanjutkan kembali membacakan tentang surat Asy-Syams. Di sini kemarin sudah saya bacakan ayat 1 sampai dengan ayat 6, bahwa sesungguhnya Allah itu bersumpah demi apa yang Ia ciptakan atau demi makhluknya, baik itu matahari, baik itu bulan, baik itu siang, baik itu malam, serta langit dan serta bumi pula. Di sini Allah itu ingin menerangkan sesuatu dengan sumpahnya, biar manusia itu mau namanya memperhatikan. Sehingga pada ayat yang ketujuh yang berbunyi wa nafsi wa ma sawwaha, demi sesuatu diri dan apa yang menyempurnakan. Berarti apa? Dalam ayat yang ketujuh ini Allah itu ingin menerangkan tentang manusia, tentang pribadi seorang insan. Karena apa? Manusia itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah yang paling sempurna. Makanya kemarin dalam surat At-Tin, fi ahsani taqwim, berarti apa? Yang paling sempurna. Dengan adanya yang paling sempurna ini, Allah itu ingin menerangkan tentang manusia. Sesungguhnya manusia itu mempunyai jiwa, mempunyai nafsu, atau mempunyai suatu keinginan. Sehingga apa? Dengan adanya jiwa dan nafsu atau keinginan ini, manusia itu harus mengetahui. Karena apa? Hal tersebut, manusia itu mempunyai dua potensi, yaitu fujur dan takwa. Fujur itu adalah perbuatan yang buruk. Kemudian karo takwa itu adalah perbuatan yang baik. Itu adalah potensi manusia. Sehingga paham kaya itu mengatakan, atau sesuatu jiwa yang ada pada diri kamu atau pribadi seorang insan, baik itu engkau, saya, dan siapa saja yang tersebut, yaitu manusia, sesungguhnya diciptakan oleh Allah dalam keadaan sempurna. Sehingga apa? Dengan kesempurnaan ini pula lah kita itu apa? Bisa untuk memperhatikan apa yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala. Makanya apa? Allah itu bersumpah dengan namanya wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Kita itu bisa memperhatikan namanya matahari dan bulan.
kemudian siang dan malam, kemudian langit dan bumi, serta di latar belakang segala yang nyata itu. Berarti kita itu apa? Harus mengetahuinya, baik itu yang berbentuk fisik maupun yang tidak terlihat. Sehingga dengan adanya dua potensi tersebut, baik itu fujur maupun takwa, manusia itu bisa mempunyai akhlak, perilaku. Makanya ada akhlak mahmudah, ada namanya akhlak masmumah, akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Karena apa? Manusia itu diberi namanya akal dan hati. Sempurnanya manusia itu adalah akal dan hati sebagai suatu pertimbangan untuk mempertimbangkan apa yang akan kita lakukan. Apakah kita itu mau memilih sesuatu yang baik yang telah diaturkan oleh Allah Ta'ala, ataupun kita memilih sesuatu yang buruk atau tentang yang tidak diaturkan oleh Allah Ta'ala. Dan apa yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala itu bisa untuk kita itu berpikir tentang kebesaran Allah Ta'ala. Matahari, kemudian ada bulan, kemudian ada bumi dan sebagainya. Itu semuanya berjalan secara teratur. Dengan adanya sesuatu yang jalan yang teratur ini, pasti ada yang mengaturnya. Mustahil kalau tidak ada yang mengaturnya. Berarti apa? Yang mengatur semua ini adalah Allah Ta'ala. Untuk sampai ke sana, sesudah melihat alam sekelilingnya, hendaklah kita baru melihat diri sendiri. Siapakah aku ini sebenarnya? Kita itu harus selalu bertanya, siapa aku sebenarnya? Aku melihat matahari dan bulan, kemudian siang dan malam, kemudian langit dan bumi, kemudian aku pikirkan, kemudian aku melihat ini sendiri siapakah adanya. Mula-mula yang kita dapat ialah aku itu ada. Bahwa sesungguhnya apa? Dengan kita itu berpikir bahwa adanya kita, kemudian adanya apa yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala, itu bahwa sesungguhnya itu adalah suatu pernyataan bahwa Allah itu ada. Allah itu ada dan manusia juga ada. Karena apa? Adanya manusia karena adanya Allah Ta'ala juga. Adanya kita itu karena adanya Allah Ta'ala juga. Sehingga apa? Kita itu mempunyai nafsu, suatu keinginan, dan kita juga mempunyai akal untuk namanya kita itu bisa memilih. Kita itu harus bisa namanya mengendalikan nafsu atau keinginan. Sifat manusia itu ada namanya sifat bahimiyah, kemudian ada namanya sifat nubiyah, kemudian ada namanya sifat syaitoniyah, kemudian ada namanya sifat subuiyah. Kita itu mempunyai 4 sifat, yaitu apa? Rubuhiyah, yaitu sifat ketuhanan atau sifatnya malaikat, bahwa kita itu mempunyai sifat bisa namanya taat, mudah diatur,
dan sebagainya. Kita itu mau namanya menjalankan apa yang telah diajarkan oleh Allah Ta'ala dan hadis-hadis Rasulullah, itu adalah sifat rububiyah, sifat ketuhanan atau sifat malaikat. Malaikat itu tunduk. Kita juga sebagai manusia harus tunduk dengan aturan-aturan Allah Ta'ala. Berarti apa? Dalam hidup ini kita itu nggak bisa namanya seenaknya sendiri, nggak bisa seenaknya sendiri, ada aturannya. Tinggal kita itu hati kita itu selalu condong kepada suatu kebaikan, sedangkan nafsu kita itu adalah condong kepada suatu keburukan. Keinginan itu pasti namanya nafsu, itu pasti condongnya itu kepada sesuatu yang tidak baik, yaitu apa? Sifat syaitoniyah atau sifat iblis. Kita itu sombong, banyak manusia yang sombong karena dia kaya, karena dia punya jabatan dan sebagainya. Dari zaman dahulu sampai sekarang, sifat syaitoniyah atau sifat iblis itu banyak yang diikuti oleh manusia. Fir'aun diazab oleh Allah Ta'ala karena dia itu sombong. Sekarang banyak manusia itu sombong karena jabatannya. Saya itu berkuasa, bisa membolak-balikkan fakta. Padahal kita harus mengetahui adanya kita itu karena adanya Allah Ta'ala, bukan adanya kita itu karena orang tua kita. Adanya kita itu karena adanya Allah. Bagaimana kita itu akan lebih condong kepada sifat syaitoniyah atau sifat iblis. Kemudian apa? Kadang kita itu mempunyai sifat bahimiyah, yaitu sifat binatang ternak. Bodoh, malas. Kita itu tidak mau namanya menuntut ilmu. Kita itu menutup akan suatu perubahan. Kita menutup diri akan sesuatu ajaran. Karena apa? Manusia itu punya sifat bahimiyah, yaitu sifat namanya binatang ternak. Kita itu mempunyai sifat yang malas. Koseah si nembe adzan 5 menit meneh adzane men rampung. Koseah si jam 6 paling-paling engko isake jam 7 luwih 9 menit atau luwih 7 menit. Itu karena kita itu malas, sehingga menunda-nunda ibadah kita. Berarti apa? Dengan adanya seperti itu, kita itu harus mengetahui diri kita itu siapa. Kita itu mempunyai sifat yang bagaimana. Ada juga apa? Manusia itu mempunyai sifat yang subuhiyah, yaitu apa? Sifat binatang, binatang liar. Sifat binatang liar, misalkan apa? Kita itu rakus, mau menang sendiri dan sebagainya. Berarti apa? Kita itu harus mengetahui seperti itu.
sehingga Allah itu memberikan kita akal, Allah itu memberikan kita hati, itu untuk mengeremnya, untuk mencari suatu jalan keluar yang baik. Oh saya biar nggak malas itu harus bagaimana? Sehingga kalau kita itu tetap mengikuti hawa nafsu kita, kadang kita itu menutupi hati kita atau nurani kita itu pasti akan banyak mengerjakan sesuatu yang tidak baik. Padahal manusia itu diciptakan oleh Allah itu dalam keadaan fitrah, keadaan yang suci, yaitu kadang kita itu sebagai manusia itu sesungguhnya mempunyai naluri atau nurani yang menjadikan kita itu mau menerima agama yang benar, mau menerima ajaran yang benar. Akan tetapi kadang kita itu terhasut oleh setan. Kita itu dalam keadaan fitrah, nurani kita, naluri kita itu condong kepada sesuatu yang benar, condong kepada aturan atau agama yang benar. Tetapi kalau kita itu tidak mau, mungkin kita itu terhasut oleh setan. Makanya dalam suatu hadis dikatakan inni khalaqtu ibadi hunafa'a faja'athum syayatin fastal lajhum antinihim. Sesungguhnya aku itu menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif. Hunafa itu dalam keadaan hanif, yaitu menyimpang dari kebatilan dan condong kepada sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Sesungguhnya Allah itu menciptakan manusia itu dalam keadaan hanif, dalam keadaan yang condong kepada sesuatu yang benar, menyimpang dari suatu kebatilan, bukan menyimpang dari suatu kebenaran. Tetapi Allah itu mengatakan, dan datanglah setan-setan yang menyesatkan mereka dari aturanku, dari agamaku. Itu adalah hadis Nabi. Allah itu berkata, Rasulullah itu bersabda bahwa Allah itu pernah mengatakan, sesungguhnya aku itu menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif, kemudian datanglah setan-setan yang menyesatkan mereka dari ajaranku atau dari agamaku. Karena mungkin kita itu disesatkan oleh hawa nafsu. Makanya dikatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka menunjuklah dia kepadanya akan kejahatan maupun akan kebaikan. Dalam ayat yang ke-8, kadang kita itu harus memilih, kita itu mau memilih sesuatu yang benar atau yang salah. Dan sesungguhnya Allah itu akan menunjukkan dia kepadanya akan kejahatannya dan kebaikannya. Berarti besok itu semua apa yang kita lakukan di dunia ini oleh Allah Ta'ala akan diberitahukan. Buku amal kita itu akan digelar
oleh Allah Ta'ala akan digelar. Jangan kita anggap kita itu seperti binatang, setelah mati selesai. Karena apa? Diberikanlah setiap diri kita itu adalah ilham, petunjuk oleh Allah Ta'ala, mana jalan yang buruk, yang berbahaya, yang akan membawa celaka, supaya janganlah ditempuh. Dan bersamaan dengan itu diberinya pula petunjuk mana jalan yang baik, yang akan membawa selamat dan bahagia, baik itu di dunia maupun di akhirat. Berarti Allah itu telah memberikan kita ilham. Kalau kita itu mengatakan, oh saya itu tidak mendapatkan hidayah, itu berarti apa? Perkataan yang kurang pas. Saya berbuat kayak gini, dia berbuat seperti itu karena dia belum mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Itu perkataan yang kurang pas. Sesungguhnya Allah itu sudah memberikan suatu ilham bagi diri kita, yaitu hati, yaitu akal, yaitu Al-Quran, yang Allah itu telah memberikan atau menjelaskan semuanya. Bila mana kamu itu melakukan seperti ini, maka kamu akan dibalas seperti ini. Bila mana kamu melakukan seperti itu, maka kamu akan dibalas seperti apa yang kamu perbuat itu. Kita dagang boleh, harus jujur. Kita mengetahui Rasulullah, Khadijah cinta dengan Rasulullah karena apa? Kejujurannya dalam berdagang. Rasulullah mengatakan ini adalah kualitas yang baik, ini adalah kualitas yang pertama, ini ada cacatnya sedikit di sini. Oh ini ada cacatnya yang banyak, makanya harganya sekian. Tapi kadang kita itu antara sesuatu yang baik dan yang buruk, kita itu jadikan satu demi sebuah keuntungan. Mungkin kebahagiaan yang ada di dunia, yang mungkin di dunia ini kita itu bisa merasakannya itu hanya sebentar saja. Sekaya-kaya orang itu paling-paling bisa menikmatinya itu hanya berapa tahun saja, 30 sampai 40 tahun. Misalkan dia kaya mulai umur 25 tahun, itu sampai umur 50 tahun dia bisa merasakan. Tapi kalau sudah umur itu 60 tahun ke atas, kita itu sudah sama dunia itu biasa. Kita kaya bisa makan apa saja, antara umur 25 sampai 50 mungkin masih kuat. Tapi kalau sudah 50 ke atas, kolesterolnya tinggi, ora sido makan, darahnya tinggi, nggak jadi makan lagi. Tapi apa? Karena hawa nafsu kita menjadikan kita itu apa? Salah kaprah dalam memilih dalam kehidupan ini. Makanya apa? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang telah mengenal akan dirinya, niscaya akan kenal Allah. Kenalah dia kepada Tuhannya. Berarti apa? Kalau kita itu ingin kenal Allah Ta'ala, berarti kita itu harus mengenali akan diri kita. Karena apa? Diri kita itu adalah kebesaran dari Allah Ta'ala. Makanya di dalam surat At-Tin kemarin bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan sempurna,
walaupun di depan mata manusia dia itu mempunyai kekurangan, karena kesempurnaan itu adalah sesuai apa yang untuk hajat hidupnya. Tetapi kalau kita itu tidak mengenal diri kita itu nggak akan mengenal Allah Ta'ala. Apalagi kita itu mempunyai sifat 4 tersebut, yaitu sifat rububiyah, syaitoniyah, bahimiyah, kemudian subuhiyah. Kita itu sekarang itu bagaimana? Mungkin kita itu subuhiyah, atau kita itu mempunyai sifat binatang liar. Misalkan kita rakus, pinginnya dunia itu kita miliki semua, halal haram kita terjang. Kan banyak toh manusia sekarang itu karena kerakusannya ingin menguasai segalanya, halal haram semuanya itu akan diterjang oleh orang tersebut. Makanya dalam suatu hadis dikatakan Rasulullah itu ketika membacakan dalam surat ini, kemudian ayat yang ke-7, kemudian beliau itu terdiam. Tetapi dalam diamnya Rasulullah ini, Rasulullah itu berdoa, yaitu Allahumma ati nafsi taqwaha anta waliyuha wa maulaha wa khairuh man syakkaha. Yaitu artinya, ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaan. Engkau adalah yang memiliki dan menguasainya, dan Engkau adalah sebaik-baik yang mensucikannya. Rasulullah itu sampai dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas itu ketika Rasulullah itu membaca surat ini, kemudian ayat ke-7, kemudian beliau itu berhenti membaca doa seperti itu dalam hatinya, enggak dijaharkan, yaitu Allahumma ati nafsi taqwaha anta waliyuha wa maulaha wa khairu man syakkaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaan. Engkau adalah yang memiliki dan menguasainya. Berarti jiwa kita itu adalah yang memiliki dan menguasai itu adalah Allah Ta'ala. Yang membolak-balikkan hati manusia itu hanya Allah Ta'ala. Dan Allah lah sebaik-baik yang mensucikannya. Karena dengan petunjuk tersebut Rasulullah itu berdoa seperti itu. Sehingga dalam ayat ke-8 ini yang tadi sudah saya katakan, bahwa maka menunjukkanlah dia, kemudian maka menunjukkanlah dia dan dia kepadanya akan kejahatan dan kebaikannya. Di sini dikatakan menunjukkanlah dia itu, dia Tuhan mendirikan langit, menghamparkan bumi, kemudian menyempurnakan kejadian insan. Berarti kamu itu makhlukku yang paling sempurna, makhlukku yang paling sempurna. Kemudian Allah itu memberikan ilham, diberinya suatu petunjuk kepadanya, yaitu kepada diri manusia tersebut, yaitu akan kejahatan dan kebaikannya. Yang tadi sudah saya katakan bahwa Allah itu memberikan ilham, memberikan suatu pelajaran, mana jalan yang baik, mana yang jalan yang tidak baik. Kalau kita itu memilih jalan yang tidak baik, maka kita itu akan cilaka. Akan tetapi kalau kita itu memilih sesuatu jalan yang baik, maka kita itu akan terbawa suatu
keselamatan dan kebahagiaan baik dunia maupun di akhirat. Kita kadang, kok aku itu resah ya, kok saya itu galau, kok saya itu bingung. Itu apa? Mungkin kita itu kurang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Setiap manusia itu yang tadi saya katakan bahwa sudah diberi akal untuk menimbangnya, diberikan kesanggupan untuk menerima ilham dan petunjuk. Manusia itu semuanya itu sudah diberikan suatu kemampuan, kesanggupan. Kenapa kok kok kita itu kadang nggak bisa melakukannya? Karena kita itu mempunyai sifat bahimiyah atau binatang ternak atau rasa malas kita. Sholat tidak dilakukan karena malas, apalagi sholat sunnah. Sholat fardu saja nanti berarti apa? Karena kemalasan kita. Semua orang itu diberitahu mana yang membawa cilaka dan mana yang akan membawakan suatu keselamatan. Itulah tanda cintanya Allah kepada hambanya. Berarti apa? Kalau kita itu mengatakan bahwa Allah itu tidak cinta kepada kita, itu adalah pernyataan yang kurang pas. Karena apa? Kita itu nggak pakai akal pikiran, nggak pakai namanya otak kita, nggak pakai namanya hati kita. Tetapi apa? Kita itu memakainya nafsu kita. Allah itu ra cinta kok karo aku kok. Lah kok isone? Lah buktine aku uripe susah terus. Kan kadang manusia itu mengatakan seperti itu. Ngajen jare sapa Gusti Allah cinta karo aku? Menurutku Gusti Allah luwih cinta kaya tonggoku. Asale tonggoku sugih, selot suwi omahe selot mendhuwur ora selot mengisor. Montore selot suwi ora selot sithik tapi selot akeh. Kaya dealer motor bekas. Iya kan? Karena apa? Kita itu melihat cintanya Allah itu bukan dengan hati, akan tetapi dengan nafsu kita. Kalau kita itu mengatakan cintanya Allah itu dengan hati, alhamdulillah aku diberi kesehatan, aku si iso sholat, rukukku si iso lurus. Orang masih sehat itu bisa dilihat kita itu sehat atau tidak, itu dilihat dari rukuk kita. Kalau rukuk kita itu bisa lurus seperti ini, berarti tubuh kita itu masih sehat. Tapi kalau rukuk kita itu sudah agak ke atas sedikit kayak punggung unta, apalagi rukuk kita itu wis gedeter antara pak ngadeg karo pak rukuk, itu berarti apa? Tubuh kita itu sudah mulai tidak sehat. Tapi kalau kita itu masih bisa rukuk dengan lurus, alhamdulillah aku kuwi sehat. Banyak toh orang mau rukuk itu sulit, mau sujud saja sulit. Kita yang masih diberi suatu kesehatan, bisa rukuk, bisa sujud, kenapa kita itu tidak mau sholat? Kita bisa lihat saja, kalau kita itu terlambat sholat, satu sop itu dilihat, kalau rukuknya itu masih bisa lempeng, sejajar punggungnya lempeng, itu berarti apa? Dia itu tubuhnya itu sehat 100%. Tapi kalau sudah ada yang menonjol ke atas,
itu berarti tubuhnya itu mungkin kesehatannya mulai menurun. Kenapa kok kita itu mengatakan bahwa Allah itu tidak cinta kepada kita? Kenapa kok kita itu mengatakan Allah itu tidak memberikan ilham atau petunjuk kepada kita? Kadang kita itu harus namanya apa? Introspeksi diri. Sehingga apa dikatakan dalam surat Al-Balad ayat 10, yaitu apa? Wahadainahu najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan mendaki. Dua jalan mendaki antara jalan yang baik dan yang buruk itu adalah kita itu melakukannya, atau jalan yang baik itu kita melakukannya itu apa? Dengan penuh pengorbanan. Makanya apa? Pada saat Rasulullah membaca pada ayat yang ke-8, kemudian Rasulullah juga terdiam sebentar. Tetapi apa? Rasulullah itu berdoa, yaitu apa? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Itu setelah Rasulullah itu membaca ayat yang ke-8, kemudian Rasulullah itu berdoa seperti itu. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini hadis dari Abu Hurairah, yaitu apa? Yang artinya, ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaan dan sucikanlah jiwaku. Engkau sebaik-baik yang mensucikannya, Engkau pemilik dan yang menguasainya. Kita itu selalu berdoa biar apa? Allah itu selalu menjaga jiwa kita. Makanya apa? Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka berbahagialah barang siapa yang membersihkan jiwa tersebut, dan celakalah barang siapa yang mengotorinya. Tinggal kita saja mau atau enggak. Allah itu selalu membersihkan jiwa kita dengan aturan-aturan dan petunjuk. Tinggal kita itu mau memilih. Maka bahagialah barang siapa yang membersihkannya. Setelah Allah memberikan ilham dan petunjuk, mana jalan yang salah dan mana jalan yang takwa, terserahlah manusia itu sendiri mana yang akan ditempuh. Sebab dia diberi oleh Allah namanya akal budi. Maka berbahagialah orang yang membersihkan jiwa atau dirinya, gabungan di antara jasmani dan rohaninya. Berarti apa? Antara jasmani dan rohani kita itu apa? Harus namanya sinkron. Kita jasmani kita selalu dibersihkan dari hadas dan najis, baik itu hadas besar maupun hadas kecil, baik itu najis ringan maupun najis berat. Akan tetapi apa? Kita juga harus membersihkan jiwa kita dari penyakit-penyakit yang mengancam kemurnian kita, yang mengancam fitrah kita sebagai manusia. Sehingga apa? Penyakit yang paling berbahaya bagi jiwa adalah yaitu apa? Yang pertama, mempersekutukan Allah dengan yang lain. Mungkin kita enggak mempersekutukan Allah, tetapi apa? Kadang kita itu mendustakan kebenaran yang dibawa oleh Rasul. Kemudian kita mempunyai sifat-sifat yang jelek, hasad, dengki, kemudian apa? Dendam, sombong dan sebagainya. Sehingga dengan hal tersebut tinggal kita itu mau memilih mana. Kalau kita itu ingin membersihkannya, maka apa? Qad aflaha man zakkaha.
kita itu akan bahagia kalau kita itu mau membersihkan jiwa kita. Ini saja yang bisa saya bacakan karena waktu Isya hampir masuk, kurang lebih 2 menit lagi. Marilah kita tutup bersama-sama belajar kita pada sore hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.